Masih ingatkah Anda tentang tragedi bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki? Hiroshima 6 Agustus 1945 pukul 8.15 adalah hari di mana Jepang terhenyak. Pagi yang cerah itu berubah menjadi malapetaka. 3 hari kemudian pengeboman juga terjadi di Nagasaki. Bom atom yang dijatuhkan pada Perang Dunia Kedua ini telah menunjukkan kepada dunia tentang kekuatan dahsyat yang tersimpan dalam atom. Tahukah Anda sebagaimana bisa atom menjadi bom atom? Sebelum membahas bom atom, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai partikel penyusun atom. Di dalam atom terstruktur sebuah sistem tanpa cacat. Simak yuk penjelasan berikut. Dalam Islam, cara mendapatkan ontologi dalam hal ini adalah inti atom, proton, neutron, elektron, dan quark menggunakan epistemologi. Epistemologi dalam Islam ada 5. Yang pertama, burhani atau observasi. Yang kedua, ijbari atau eksperimen. Yang ketiga, jadali atau rasional. Yang keempat, bayani atau eksplanasi. Dan yang kelima, irfani atau intuisi. Eksperimen dalam Islam disebut ijbari. Ijbari telah dipraktekkan pada masa awal kebangkitan Islam. Tokoh ilmuwan muslim yang menggunakan epistemologi ijbari diantaranya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang bapak kimia dan pendiri laboratorium pertama di Damaskus. Jabir mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis dalam penelitian kimia. Kontribusinya antara lain penyempurnaan proses kristalisasi, destilasi, dan sublimasi, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses tersebut. Penemuannya di bidang kimia menjadi dasar untuk perkembangan teknik kimia modern saat ini. Partikel penyusun atom yang pertama adalah inti atom. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1910 dengan eksperimen penghamburan sinar alfa. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sinar alfa yang ditembaki itu ada yang menembus lurus, membelok, dan memantul. Sinar yang tembus jumlahnya lebih banyak dibandingkan sinar yang membelok atau dipantulkan. Sinar alfa yang tembus menandakan bahwa atom mengandung banyak ruang hampa. Di pusat atom terdapat partikel bermuatan positif yang disebut dengan inti. Ketika sinar alfa mendekati inti, maka sinar ini akan dibelokkan atau dipantulkan. Tapi kejadian ini jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disimpulkan bahwa atom lebih banyak mengandung ruang hampa dan ukuran inti sangat kecil. Satu hal yang menarik, meskipun ukuran inti atom sangat kecil, namun massa inti mencakup 99,95% massa atom. Ini terjadi karena kerapatan yang meliputi massa atom tidak tersebar merata ke seluruh atom. Hampir seluruh massa atom dikumpulkan di inti. Hal ini menunjukkan bahwa bagian terbesar dari atom adalah ruang kosong. Di dalam inti atom terdapat proton. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein melakukan percobaan dari tabung gas yang memiliki katoda dan diberi lubang-lubang serta muatan listrik. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk juga sinar positif menuju arah berlawanan melewati lubang dan katoda. Berbagai gas dicoba dalam tabung ini, namun gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut proton. Selain proton, di dalam inti juga terdapat neutron. Namun neutron ini tidak bermuatan atau netral, sehingga tidak ikut berperan banyak dalam reaksi kimia. Neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Pada saat itu, ia melakukan percobaan dengan menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Hasil menunjukkan bahwa radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan, dan massanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut neutron. Inti atom dapat kita temui dalam reaksi nuklir. Reaksi nuklir adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Reaksi nuklir yang terjadi dalam inti atom terdapat reaksi fisi dan reaksi fusi.
Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan. Hal ini disebabkan oleh interaksi suatu unsur dengan neutron. Adanya neutron-neutron baru yang dihasilkan dari reaksi inti tersebut dalam melanjutkan reaksi fisi berikutnya sampai terjadi reaksi berantai. Reaksi berantai ada yang terkendali dan ada yang tidak. Reaksi berantai tak terkendali terjadi ketika neutron yang dihasilkan dari setiap pembelahan inti menumbuk inti lain dan proses ini berlangsung terus-menerus. Energi yang terlepas akan terjadi sangat cepat sehingga terjadi ledakan seperti dalam bom atom. Secara aksiologis, ilmu dapat dianggap sebagai bebas nilai atau value free dan dapat juga dipahami dengan bermuatan nilai atau value laden. Value free juga ditunggangi secara politis oleh penguasa modern. Contohnya Albert Einstein yang secara tidak langsung berpartisipasi dalam penemuan bom atom. Einstein berperan penting dalam memfasilitasi perkembangannya. Peran terbesar Einstein dalam penemuan bom atom adalah menandatangani surat kepada Presiden Franklin Roosevelt yang mendesak agar bom itu dibuat. Peringatan Einstein memicu Presiden membentuk proyek Manhattan dengan Julius Robert Oppenheimer sebagai tokoh utama dalam pembuatan bom atom. Dua bom dengan spesifikasi berbeda disiapkan untuk Jepang. Kedua bom itu dinamakan Little Boy dan Fat Man. Bom uranium dijuluki Little Boy memiliki berat 9.700 pon, dijatuhkan di Hiroshima, Jepang 6 Agustus 1945 pukul 8.15. Bom dijatuhkan dari ketinggian 31.000 kaki kemudian meledak sekitar 1.500 kaki di atas kota dengan kekuatan 15.000 ton TNT. Ini merupakan contoh dari reaksi nuklir berantai tak terkendali. Neutron-neutron yang membombardir uranium yang membelah atom pertama menjadi fragmen-fragmen. Semua inti terfragmentasi dengan sangat cepat dalam reaksi berantai sehingga ledakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bom itu menghancurkan 5 mil persegi kota dan menyebabkan sekitar 140.000 kematian. Selanjutnya, bom plutonium dijuluki Fat Man memiliki berat 10.800 pon dijatuhkan di Nagasaki, Jepang 9 Agustus 1945 pukul 11.01. Bom dijatuhkan dari ketinggian 29.000 kaki dan meledak di 1.650 kaki di atas kota dengan kekuatan 21.000 ton TNT. Bom itu menghancurkan 3 mil persegi kota dan menyebabkan sekitar 140.000 kematian. Pada November 1954, 5 bulan sebelum kematiannya, Einstein merangkum perasaan menyesalnya tentang perannya dalam pembuatan bom atom. Hal ini menunjukkan bahwa jika sains dikembangkan dengan tidak didasari pada rasa kemanusiaan dan pemeliharaan alam yang bertanggung jawab, maka akan dapat merusak alam dan manusia. Peristiwa bom atom adalah contoh penyalahgunaan penemuan bidang atom dan nuklir. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Memelihara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia merupakan kewajiban manusia. Keduanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah yang dimuat dalam syariah. Hancurnya Nagasaki dan Hiroshima karena efek bom atom mungkin tidak akan terjadi jika semua manusia berpegang pada syariah Islam. Dalam Islam ada fikih jinayah yang mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan tersebut. Larangan untuk melakukan tindakan kejahatan ini pun dijelaskan dalam hadis Ahmad nomor 2719. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.
Ancaman senjata nuklir adalah fakta bahwa ilmu dengan prinsip value free mengakibatkan penderitaan manusia secara luas. Oleh karena itu, Islam memiliki peranan signifikan dalam pengembangan aspek aksiologis ilmu pengetahuan. Kemudian para pemikir postmodernisme menegaskan bahwa ilmu selalu terkait dengan nilai-nilai yang ada di sekitar manusia. Oleh karenanya tidak tepat jika ilmu bebas nilai. Contoh lain dari segi pandang berbeda yang menganggap ilmu bermuatan nilai atau value laden menggunakan nuklir untuk kemaslahatan umat. Profesor Dr. Gareth Ashwabesi, pemimpin Lembaga Radiologi Departemen Kesehatan yang melakukan penelitian radioaktivitas dan tenaga atom untuk pengobatan kanker, sehingga pada tahun 1964 Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional dengan Ashwabesi sebagai Direktur Jenderal Batan pertama. Saat ini Indonesia memiliki 3 reaktor nuklir yang berada di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Namun ketiga reaktor nuklir tersebut masih berupa reaktor riset. Prinsip kerja reaktor nuklir adalah dengan reaksi berantai terkendali yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah neutron yang membelah inti dalam lingkungan inti atau mengkondisikan tiap pembelahan inti menyumbang hanya 1 neutron yang akan menyebabkan pembelahan 1 inti lainnya. Reaksi fusi merupakan proses reaksi penggabungan 2 inti atau partikel inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Hasil reaksi fusi nuklir adalah unsur-unsur yang lebih berat. Reaksi ini membutuhkan kondisi tertentu yang hanya terdapat dalam inti matahari ataupun bintang-bintang, yaitu suhu yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Naba ayat 13, "Waja'alna sirajan wahaja," dan kami jadikan pelita yang amat terang. Matahari adalah sumber energi cahaya utama di bumi. Di dalam Al-Quran, matahari dideskripsikan sebagai siraj atau pelita. Pelita adalah sesuatu yang memiliki panas dan dapat bersinar. 2 sifat ini sesuai dengan matahari yang memancarkan panas dan cahaya ke bumi dari hasil reaksi fusi yang terjadi pada matahari. Kejadian luar biasa ini menghasilkan tenaga matahari yang sangat vital bagi kehidupan di bumi yang telah berjalan selama jutaan tahun tanpa jeda. Apabila bahan bakar nuklir di intinya habis, akhirnya bintang pun akan mati. Batasan waktu pancaran sinar dan panas matahari dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Menurut tafsir Jalalain, lafal amad merupakan bentuk jamak dari kata tunggal imad yang artinya tiang penyanggah. Dan sebagaimana yang terlihat bahwa langit itu tidak memiliki tiang penyanggah. Masing-masing dari matahari dan bulan itu beredar pada garis edarnya hingga waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Allah menciptakan atom lengkap dengan kekuatan dahsyat di dalamnya dan menjaga kekuatan ini terkendali secara menakjubkan.